Karena film itu membongkar bagaimana meruntuhkan suaranya Mas Ganjar di kantong-kantong yang memang selama ini menjadi pendukung beliau dan kemudian suaranya ingin dialihkan menjadi suara 02. Jadi ketika dibongkar bagaimana mereka punya skenario meruntuhkan suaranya Ganjar, mereka jadi marah. Aduh, gua ketahuan gitu loh. Kayak cacing kepanasan, Mas. Pakai KTP Sakti, bansos jalan terus. Lanjutkan. Halo teman-teman semuanya, nih balik lagi sama gua Iwan Chan dan Mas Eko Kuntadi. Kita balik lagi ke acara obrolan para penguin. Iya, kemarin penguin-penguin ngumpul di Semarang, di Solo, itu seru banget. Tapi sekarang kampanye udah selesai. Sekarang hari tenang, kita semua tenang. Tapi ada kelompok yang nggak tenang, bilang Dirty Vote. Kan ada film sekarang ya, itu film Dirty Vote ya, film. Terus kemudian ada yang bilang itu fitnah dan lain-lain. Tapi cuma teriak-teriak fitnah doang, nggak. Film itu lu nonton belum? Udah nonton. 2 jam, Mas. 2 jam? Ngantuk gua. Iya, tapi itu kan isinya data semua ya, daging semua. Bener. Menceritakan tentang bagaimana proses. Ternyata kata orang-orang di film itu, proses kecurangan pemilu itu dirancangnya bukan cuma baru aja, itu sudah dirancang lama. Bagaimana misalnya pergantian kepala-kepala daerah, penunjukan kepala daerah yang PJS, dan mereka dibebankan katanya oleh untuk memenangkan satu pasangan calon. Nah, sebetulnya film itu ngeritik semua calon kan? Harusnya. Enggak, di film itu. Iya, kalau di film mengkritik itu, semua calon bahwa ini ada kecurangan di sini. Tetapi yang marah-marah itu pasang 2. gue nggak tahu apakah mereka marah karena dibongkar rahasianya atau mereka marah karena apa, gue nggak tahu. Tapi film itu menurut gue bagus lah, bagus ya, untuk pendidikan politik ya. Benar. Buat masyarakat biar nggak bisa ditipu lah. Benar. Gitu. Ada hal yang menarik menurut gue di film itu. Jadi kan yang bicara itu kebanyakan ahli tata negara ya. Ada Ferry Amsari, ada Bivitri Susanti, ada Uceng gitu ya. Dan produsernya? Produsernya Dandi Laksono. Ya, kabarnya film itu sengaja. Kenapa mereka bilang bahwa itu fitnah? Karena film itu membongkar bagaimana meruntuhkan suaranya Mas Ganjar di kantong-kantong yang memang selama ini menjadi pendukung beliau. Dan kemudian suaranya ingin dialihkan menjadi suara 02. Jadi ketika dibongkar bagaimana mereka punya skenario meruntuhkan suaranya Ganjar, mereka jadi marah. Aduh, gua ketahuan gitu loh. Kayak cacing kepanasan, Mas. Semua sampai komentar bahwa teriak-teriak fitnah. Bahkan ketika film itu belum di launching, belum ditayangkan, udah teriak-teriak fitnah. Yang menarik, sekarang kalau lo googling film itu, cari linknya di YouTube, nggak dapet. Oh, udah nggak ada? Enggak, linknya hilang di fitur pencarian. Tapi kalau lo cari langsung masih ada lah ya. Masih ada, tapi linknya hilang. Kan lo kan nggak tahu linknya tuh yang mana ya. Yang maksudnya kalau biasanya lo buka, ada film Dirty Vote, gue pengen nonton Lo kan googling kan, atau bukan googling lah, nyari di YouTube kan, fitur pencarian, nggak ada. Apakah ini ada mainannya dengan Kominfo, Mas? Ya nggak tahu ya, yang bisa kayak gitu kan ya memang lembaga resminya kan Kominfo yang bisa kayak gitu. Tapi kita nggak tahu apakah itu memang Kominfo atau memang yang lain, kita nggak tahu lah. Tapi ya menandakan bahwa mereka cemas, mereka khawatir dengan hadirnya film itu yang membongkar wajah kecurangan terstruktur dan masif, atau bukan kecurangan, senario yang terstruktur dan masif yang ditargetkan untuk menghabisi suara Mas Ganjar di kantong-kantong pendukungnya gitu. Dan apalagi film itu kan tayangnya pas Minggu Tenang. Iya, makanya ini dia. Jadi, Minggu Tenang yang tidak tenang buat mereka. Itu mereka tuh panik masalah itu, Mas. Kita itu ya tadi lu bilang, film itu adalah ngomongin tentang 01, 02, 03. Sebenarnya ada kritiknya ke semua. Semuanya ada. Tapi kenapa yang 02 ini
kok kayak cacing kepanasan gitu loh. Ya gini Walaupun deh. lebih banyaknya mungkin ke dia kali ya, ke mereka kali ya. Yang sebetulnya enggak juga, lebih banyak kritik ke pemerintah yang mestinya tidak ikut campur atau tetap menjaga netralitas dalam pilpres kali ini, tetapi diindikasikan mereka nggak menjaga netralitas. Kritiknya ke pemerintah sebetulnya, tetapi ketika ada satu pihak yang kepanasan, orang jadi tahu, oh berarti elu nih yang main-main sama kekuasaan. Padahal di gitu. film itu tidak menyebutkan ya Mas ya. Cuman merekanya aja Iya, nggak terlalu- menyebutkan secara langsung, tapi kalau orang yang punya pengetahuan Iya, sedikit atau orang yang biasa mencari informasi, dia akan ngerti lah kemana arahnya. Dan itu kan juga terang-terangan ya. Terang-terangan, Maksudnya tanpa film itu juga publik udah Udah pada tahu tahu, kok. benar. Terang-terangan banget. Bukan cuma film itu loh. Guru-guru besar sudah melakukan kritik. Benar. Kemarin Jogja itu ada mahasiswa. Gejayan memanggil. Iya, demo gila-gila, Jogja macet total. Sama isinya, protes terhadap kelakuan kekuasaan yang jelas-jelas mengangkangi aturan-aturan pemilu ini untuk memenangkan paslon tertentu, gitu loh. Itu yang semuanya protes. Jadi bukan cuma film itu, semuanya. Masyarakat bawah tuh sekarang udah mulai bergerak semua Mas ya. Ya, masyarakat bawah bergerak dan sebetulnya gini deh, kalau kemarin-kemarin masyarakat diam saja, nggak bereaksi, itu menandakan ada sesuatu yang mereka harus khawatir. Apa tuh Mas? Harus khawatirnya gini, masyarakat kita ini cenderung tidak terlalu reaktif terhadap kecurangan dan lain-lain. Mereka diam, tapi percaya mereka tuh punya rasa. Benar. Mereka punya pikiran, mereka punya naluri untuk melawan ketidakbenaran. Nah, perlawanannya akan disampaikan nanti pada saat 14 Pencoblosan. Februari. Benar. Sebetulnya perlawanan ini sudah kelihatan di TPS-TPS luar negeri. Oh, exit poll. Nah, kalau lo perhatikan, kan TPS luar negeri sudah duluan ya. Kita besok di TPS luar negeri tuh ada yang lewat surat, ada yang ada TPS-nya gitu ya. Jadi mereka datang ke KBRI gitu, ada disiapkan TPS, mereka coblos di situ. Ada yang lewat misalnya kotak yang keliling, jadi lo didatangi sama petugas pemilu gitu loh. Nanti dikasih lembar surat, lo coblos, lo masukin kotaknya, keliling dia. Nah, kemarin kan sudah ada exit poll ya. Ternyata TPS luar negeri itu suaranya cenderung ke Ganjar gitu. Iya, benar. Ini kan luar biasa. Kalau lo potret ya, katakanlah TPS Eropa, Ya. Amerika Utara ya, Amerika Serikat, itu menggambarkan suara kelas menengah. Oke. Karena rakyat Indonesia yang ada di sana, di Eropa dan lain-lain, itu kebanyakan kelas menengah kan ya. Warga negara Indonesia, ada mahasiswa dan lain-lain. Tapi suara di Hong Kong, suara di Taiwan, suara di Malaysia, Itu ke bawah. itu menandakan masyarakat bawah. Oke. Terutama masyarakat di Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Nah, dari hasil ini, baik TPS yang di Eropa, Amerika, itu memenangkan Ganjar dari hasil exit poll. TPS di Hong Kong, di Malaysia, Juga memenangkan. exit poll-nya cenderung sama. Gitu loh. Ini orang panik ini. Lah, gimana sih surveinya udah sampai 98% kok. Hasil exit poll-nya begini. Itu bikin mereka panik. Saking paniknya, bahkan ketua KPU ngomong. Katanya hoax. Katanya jangan percaya sama exit poll. Exit poll itu bukan data resmi. Ya emang bukan data Iya, resmi, bener. namanya exit Exit poll. poll. Jadi gini, lo harus bedakan polling, exit poll, quick Quick count. Nah itu beda-beda. Oh, apa tuh Mas? Kalau polling itu lo ditanya hari ini, kan pemilunya besok, lo ditanyain sama responden hari ini. Polling, Wan lo pilih siapa? Bagus pilih siapa gitu, ditanya. Nah hasil polling itu dikumpulin, kira-kira kemudian itu buat banyak orang gitu, dikumpulin, oh ini hasilnya, tapi lo belum memilih. Gitu. Keluarnya kapan tuh kalau perbedaannya? Maksud gua survei. Oke. Survei
Itu kayak gitu, disurvei satu-satu, biasanya sebelum pemilu. Jadi direkam suara publik, kira-kira kecenderungannya milih siapa, itu survei yang selama ini diributkan. Ya. Terus ada exit poll. Exit poll itu ketika lo sudah di TPS, lo nyobloskan, lalu keluar dari TPS, ditanya sama orang, wah lo tadi pilih siapa? Oh langsung ya? Iya, lo pilih Ganjar, crack. Gitu lah. Orang keluar lagi, lo pilih siapa? Gue pilih Mahfud, crack. Gitu lah. Lo pilih siapa? Gue sih nggak pilih Prabowo. Ya gitu lah. Kayak gitu-gitu. Nah congkreng. Itu exit poll. Tentu saja exit poll itu nggak semuanya ditanyain. Misalnya di TPS ini yang ditanya dari 100 pemilih, yang ditanya 10 sebagai perwakilan atau apa ya, sebagai responden yang mewakili semua suara. Tapi ditanyanya secara acak. Itu polling, itu exit poll. Kalau quick count itu mirip dengan exit poll, tapi sumber datanya itu sumber data resmi yang sudah hitung-hitung. Oke. Ya, udah hitung gitu kan. Data dari formulir berapa? C5 ya? Apa gue lupa C2, tuh. C5. Iya, C1 atau apa gitu ya. Jadi udah dihitung loh, Ganjar 40%, Prabowo 15% misalnya, Anies 10% misalnya gitu. Nah, hasil itu dipotret, diambil sampel di berbagai TPS, lalu kemudian sampel ini dijadikan patokan, ini loh quick count, hitung cepat, gitu ya. Tidak semua suara, nanti baru ada penghitungannya yang real, dihitung semua suara, itu KPU. Jadi exit poll itu adalah gambaran awal, kira-kira arah kecenderungan pemilih itu kemana. Kalau quick count itu penghitungan awal juga, tetapi sumber datanya adalah hasil itu C1, C2, C3. ya, hasil formulir yang resmi itu. Jadi gitu. Apakah exit poll bukan data yang tepat? Data, itu data yang layak kita percaya juga atau kita jadikan patokan. Kalau sekarang datanya kemudian memenangkan Mas Ganjar di luar negeri, lah itu data. Ya, kita bisa jadikan patokan juga. Padahal 2019 kan dari pihak sana juga bilang kalau Pak Jokowi juga kan berpatokannya sama exit poll waktu itu kan? Ingat Oh nggak? iya, karena waktu itu kan exit poll memang memenangkan Jokowi. Iya. Terus kita katanya nggak boleh percaya sama exit poll. Ya kita percaya pada Tuhan lah. Jangan exit poll. Ngapain lo percaya? Tapi gini, kita nggak harus percaya, tetapi kita butuh patokan. Iya. Mereka juga selalu menggembor-gemborkan survei di atas kan? Nah iya, nggak ada masalah juga kan. Sedangkan kita Ya, masa nggak boleh. ya, bukan gitu. Kalau survei, kan metodologinya itu mereka ada lembaga-lembaga survei ya. Kemudian apakah yang disurvei ini ngomong terbuka, ngomong tidak penuh intimidasi, ngomong tidak perlu ketakutan. Kalau lo disurvei, orang desa, disurvei yang nyurvei ini didampingi Babinsa. Terus disiram bansos lagi. Lo takut dong, lo pilih siapa? Aduh, kalau gue bilang pilih ini gitu loh. Akhirnya ya udahlah, gue pilih yang sesuai dengan keinginan Pak Babinsa misalnya gitu loh. Pura-puranya gitu. Jadi akhirnya hasil survei itu bisa bias karena mungkin respondennya tidak memberikan jawaban secara jujur sesuai dengan pilihannya. Ada juga yang ketakutan, udahlah saya nggak ikut-ikutan pemilihan inilah, saya belum bisa menentukan gitu lah untuk aman. Makanya agak aneh, udah menjelang pemilu gini ada survei yang undecided voternya, orang yang belum memilih itu masih tinggi. Gitu, 24% kalau nggak salah. Dan apalagi berita yang terbaru nih Mas, bahwa Pak Jokowi pengen naikin tunjangan Bawaslu. Oh ya Pak Jokowi. Di detik-detik terakhir loh. Gimana tuh Mas? Mungkin biar mereka yang Bawaslu itu bisa mengawasi pemilu ini dengan jauh lebih baik. Mengawasi ya. Atau tidak harus mengawasi ketat-ketat banget. Karena ada dua kan. Pesannya ada dua. Lo gue naikin ya, awasi dengan lebih baik. Atau lo gue naikin ya, yang ini jangan diawasi ya kan gitu. Bisa aja kan. Kita nggak tahu kan. Benar. Pesan apa yang ingin disampaikan. Tapi gini, yang menarik itu sebetulnya hari ini tuh majalah The Economist. Majalah ekonomi yang sangat disegani di dunia.
Itu majalah yang nulisnya itu, yang nulis itu doktor gitu loh, ahli-ahli semua ya di ekonomis. Itu menulis satu editorialnya yang agak bikin kita miris. Apa tuh Mas? Jokowi lengser dengan cara yang buruk, judulnya kayak gitu loh. Dan dia menceritakan bagaimana posisinya Jokowi, bagaimana posisi pendukungan pada Pak Prabowo, bagaimana masa lalu Pak Prabowo. Itu ditulis dengan sangat gamblang oleh majalah di ekonomis ya. Dan sebetulnya seruan di ekonomis ini kan nggak sendirian. Kemarin kampus juga teriak. Ya, Dan yang mereka kritik itu perilaku kekuasaan. Kalau perilakunya para capres, ya namanya kontestasi. Benar, ya. kontestasi. Perilakunya Pak Prabowo yang joget-joget ya namanya kontestasi. Kalau dia yakin pemilih kita memilih presiden yang bisa joget, ya dia senang joget. Makanya pemilih akan milih dia karena sebagian besar rakyat Indonesia tidak membutuhkan presiden yang cerdas, tapi presiden yang doyan joget. Maka itu kan asumsi yang dibangun ya. Kalau lo pingin dipilih, lo yakin rakyat Indonesia itu suka sama capres yang dekat sama rakyat. Maka cara lo berkomunikasi dan kemudian lo tampilkan, lo dekat sama masyarakat. Ngobrol, kayak Pak Jokowi dulu kan. Belusukan. Itu asumsinya bahwa rakyat Indonesia ingin presiden yang dekat dengan rakyat. Kalau rakyat Indonesia ingin presiden yang punya kemampuan mengerjakan sesuatu, fisiknya sehat, lo harus tunjukin fisik lo sehat dan lo mampu bekerja. Nggak dibopong-bopong ya Mas? Ya, tapi kalau lo bilang enggak, rakyat Indonesia itu nggak peduli presiden bisa kerja apa enggak, nggak peduli presiden dekat sama rakyat apa enggak. Rakyat Indonesia cuma butuh presiden yang bisa joget, maka lo akan tampilin joget-joget karena lo sedang menjual program. Apa program lo ya joget gitu lah. Jadi ya tergantung siapa yang mau presiden yang bisa joget atau siapa yang mau presiden yang dekat dengan rakyat dan bisa kerja, itu kan tergantung kita sekarang. Nah sebenarnya balik lagi juga ke masyarakat yang tadi lu bilang visi misi kalau emang mau dikesampingkan ya. Ini orang yang bilang ya Mas ya, lu berarti lu termasuk yang SDM rendah gitu kan. SDM kita juga masih banyak banget yang ya udah lu milih Prabowo kenapa sih? Ya gue milih Prabowo karena gemoy, gue milih Prabowo karena apa visi misi yang konkretnya nah gitu itu kan kualitasnya kan. Gini kan, lo katakan lo cari cewek lah. Kan orang punya kualifikasi beda-beda. Gue cari cewek yang cantik juga pintar. Gue cari cewek yang bodinya seksi tapi dongok gitu lah karena gampang dibohongin. Ada spesifikasi. Iya, gue cari cewek yang doyan ngupil misalnya gitu. Kalau lihat cewek ngupil kayaknya gue merasa gimana gitu loh. Kan ada yang kayak gitu kan? Ada. Gue pokoknya cari cewek yang bisa betulin genteng gitu loh. Misalnya gitu. Kan ada. Angkat galon. Iya, angkat galon. Kan tergantung kualifikasi lo. Begitupun dalam milih presiden, tergantung kualifikasi yang lo terapkan. Gue pengen cari presiden yang bisa kerja karena gue butuh presiden yang bisa mengeksekusi program. Lo cari dong sosok yang bisa kerja, yang bisa mengeksekusi program. Gue cari presiden yang penting bisa joget atau cuma lucu-lucuan. Ya lo cari presiden boleh yang pelawak misalnya atau yang lucu-lucuan. Ya monggo. Atau gue cari presiden yang bodinya gede gitu lah. Ya monggo-monggo saja, itu kan hak kita. Atau cari presiden yang banyak retorikanya aja tapi nggak bisa kerja. Gitu kan, itu kan hak kita. Tergantung kita lah. Tergantung pilihan. Jadi terserah kita mau pilih yang mana. Ini kan hari masa tenang ya. Semua tergantung. Pilihan lo menentukan lo siapa. Benar. Pilihan kita menentukan sebetulnya kita ini siapa. Benar. Lo pilih pemimpin menentukan bukan cuma pemimpin yang lo pilih, itu menentukan diri lo. Kalau lo berpikir sehat, maka presiden ini kan kerjanya mesti bagus karena kebijakan-kebijakannya menentukan masa depan kita, maka lo pilih presiden yang bisa kerja, yang punya kemampuan eksekusi bagus, yang anti korupsi, maka gue tahu lo bahwa lo nggak suka sama korupsi. Benar. Lo pengen presiden yang bagus, lo pengen presiden yang memang punya fisik bagus, punya integritas bagus. Anti KKN lah. Anti KKN. Tapi kalau gue sih nggak peduli negara ini penuh korupsi, gue nggak peduli negara ini penuh nepotisme. Gue nggak peduli, yang gue butuhkan presiden cuma bisa joget
agar nanti di forum-forum internasional ketika ngomong di PBB, pidato di PBB, dia bisa joget di depan kepala negara yang lain. Itu membanggakan Indonesia gitu loh. Kan tergantung lu, berarti kan kualitas lu kelihatan. Gitu. Dia bilang aja rendah mas kualitasnya. Gitu loh. Berarti kan lo sukanya kayak gitu. Lu pingin Indonesia punya presiden yang akan kayak gitu di forum-forum internasional, kan kita nggak tahu. Benar gitu. sih. Tapi ya nggak gitu juga lah mas. Gue kesal juga sih sebenarnya sih. Tapi mau gimana ya? Ya memang kan itu yang kita lihat. Iya sih. Ada aja gitu yang dukung gitu loh. Ya banyak loh kalau lo siapapun ya. Kan gini, ada restoran segala macam, ya pasti ada pembelinya. Iya sih. Gitu kan, gak semua orang berpikir sehat, Iya Wan. sih, Ada yang berpikir gak sehat kan juga ada pasarnya. Rumah sakit jiwa itu ada pasiennya. Iya juga. Iya dong. Gitu. Kenapa dibutuhkan? Karena ada pasiennya. Iya. Gitu loh. Jadi kita nggak harus menyalahkan siapa-siapa. Iya sih. Pasiennya ada. Ada jurusan psikiatri gitu loh, untuk mengurusi salah satunya adalah orang-orang yang problem kejiwaan. Ada jurusannya karena marketnya ada. Jadi kalau misalnya lo bilang, wah kok milih presiden kayak gini, tapi ada marketnya. Marketnya ada. Dan kita nggak perlu bingung. Apa kita nggak bisa merubah market itu mas? Ya enggak lah, ini kan soal kecenderungan. Iya Tapi sih. pertanyaannya, apakah market itu mewakili seluruh Indonesia? Enggak. Gitulah, apakah seluruh Indonesia, pemilih Indonesia dalam tanda kutip senaif itu? Kan enggak lah, gue nggak yakin lah. Gue banyak ketemu orang bagus kok di jalan, masyarakat gue ngobrol. Luar biasa pikiran-pikirannya, luar biasa responnya terhadap informasi politik. Jadi gue nggak yakin masyarakat Indonesia itu seperti yang dipersepsikan beberapa orang bahwa mereka cuma suka joget-joget. Enggak. Ya, kalau ada acara koploan rame. Iya. Gitu loh, rame cuma untuk kesenangan. Tapi bukan berarti yang rame itu juga merepresentasikan bahwa mereka ya suka dengan pemimpin sama kayak penyanyi koplo itu. Bener, ya datang cuma pengen ngeliatin bandnya penyanyinya aja. Penyanyi dan joget-joget pada saat itu. Iya. Tapi hari-hari ya mereka nggak joget-joget lah, mereka kerja seperti biasa. Karena kan di luar sana juga butuh hiburan. Iya. Masa hiburannya cuma pidato teriak-teriak doang. Gitu loh. Apalagi kalau jogetnya dikelilingin orang, di tengah-tengah joget sendiri tepok-tepok. Apalagi yang kemarin viral tuh mas, video Prabowo yang maghrib-maghrib. Bukannya disuruh sholat tanpa kiainya, malah minta disuruh joget-joget. Aduh. Ya itu mungkin karena tanggung kan. Kampanye kan, lagi kampanye, jadi nanggung lah. Oke lah mas. Mungkin gitu aja ya. Mungkin informasinya juga menarik banget nih buat teman-teman semuanya, bahwa balik lagi tadi kata Mas Eko bilang, exit poll itu sebenarnya nggak mempengaruhi banget, tapi jadi patokan kita lah. Ya, patokan untuk menilai sementara. Sementara gitu. Oke, gitu aja dari obrolan dari kita. Kita dari para pasukan obrolan para penguin nih. Kita kembali ke episode selanjutnya. Bye. Thank you.